Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kami akan menampilkan beberapa kegiatan magang komunitas ruminansia, yaitu sapi perah di Basu Dairy Farm yang berlokasi di Desa Cibitung, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Usaha ini dibentuk dan dijalankan oleh seorang alumni Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran, yaitu Kang Devi Putra Rizky Hidayat. Produk utama yang dihasilkan dari usaha ini adalah bahan baku susu dengan kandungan total bakterinya hanya sekitar 400.000, yang selanjutnya akan didistribusikan ke Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara atau KPSBU Lembang dan PT Frisian Flag Indonesia. Pada magang kali ini, ada 6 kegiatan utama yang dilakukan setiap harinya. Ini yang pertama adalah hari diawali dengan kegiatan pencampuran bahan pakan dengan alat-alat yang digunakan diantaranya mesin mixer, sendok takar, sekop, mobil pickup, dan gelas ukur 5 liter. Selain itu, diperlukan bahan-bahan berupa hijauan seperti rumput gajah, rumput pakcong, rumput jagung, atau rumput odot. Selain itu ada konsentrat yang sudah disediakan oleh koperasi, kemudian ada premix seperti curcuksan, citamix, sodium, dan lagantor, serta ada air dan ampas kecap. Proses pencampuran bahan pakan cukup mudah. Pertama-tama, nyalakan mesin mixer, kemudian masukkan bahan-bahan pakan yang sudah ditimbang ke dalam mixer sesuai fase sapi dan komposisi bahan pakannya yang tertera di papan tulis pada hari dan jam tersebut. Proses mixer dilakukan selama kurang lebih 5 menit sampai semua bahan tercampur rata menjadi pakan TMR atau Total Mixed Ration. Setelah itu, penutup output mixer dibuka dan pakan TMR diletakkan di atas bak mobil pickup untuk kemudian dibagikan ke para sapi. Menjaga kebersihan kandang sangatlah penting untuk kesehatan sapi, karena jika kandang dalam keadaan kotor, bakteri-bakteri yang terdapat di feses sapi dapat menempel pada ambing susu sapi, kemudian bakteri tersebut dapat menginfeksi kelenjar susu dan menimbulkan penyakit radang ambing atau mastitis. Di Basu Dairy Farm, pembersihan kandang dilakukan 2 kali dalam satu shift atau total sebanyak 6 kali dalam satu hari. Waktu pembersihan kandang dilakukan sebelum pemerahan susu dan 1 jam sebelum waktu shift berakhir. Kegiatan ini sangatlah mudah, namun cukup menguras energi. Pertama-tama, serok feses menuju parit saluran feses, menggunakan alat penyerok feses. Baru kemudian semprot karpet alas kandang menggunakan air sampai bersih. Pakan pada sapi perah menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi produksi dan kualitas susu, serta bisa mempengaruhi kesehatan sapi, baik kesehatan tubuh maupun kesehatan reproduksinya. Pemberian pakan harus sesuai dengan berat badan sapi, kadar lemak susu, dan produksi susunya, terutama bagi sapi periode laktasi, yaitu sapi yang sudah mengeluarkan air susu. Pakan pada sapi perah dibagi menjadi 2, yaitu pakan kasar berupa hijauan dan pakan penguat berupa konsentrat. Pemberian pakan dilakukan setelah kandang dibersihkan, serta kepala sapi sudah berada di bak pakan dan siap untuk makan. Selanjutnya, pakan TMR diberikan kepada para sapi dari atas bak mobil pickup dengan bantuan sekop ke bak pakannya. Pemberian pakan dilakukan 1 jam hingga 30 menit sebelum sapi diperah. Pakan yang berantakan akibat diacak-acak oleh sapi, selanjutnya dirapihkan kembali menggunakan penyerok pakan agar sapi makan dengan lahap dan tidak ada pakan yang tersisa. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan utama dari bisnis sapi perah, yaitu pemerahan susu sapi. Proses pemerahan susu di Basu Dairy Farm dilakukan sebanyak 3 kali dalam sehari, yaitu pagi pukul 6, siang pukul 2, dan malam pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pemerahan dilakukan secara semi-otomatis menggunakan alat susu perah yang terdiri dari beberapa komponen, diantaranya pulsator, selang susu, tit cup, selang vakum, pompa vakum, dan milk can. Selain itu, diperlukan juga alat lainnya seperti tit dipper yang berisi cairan iodin untuk mensterilisasi puting susu sapi sebelum dan sesudah diperah, lap microfiber untuk mengelap puting susu sapi sebelum diperah, oven pemanas handuk untuk mensterilkan dan menghangatkan lap microfiber, ember aluminium untuk wadah lap microfiber, timer untuk menghitung mundur waktu perah, gelas ukur 5 liter untuk mengukur susu hasil perah, serta mesin cooling untuk menyimpan dan menjaga agar bakteri susu tetap di bawah 1 juta selama 3 hari ke depan.
Proses pemerahan susu diawali dengan pencelupan ke 4 puting sapi dengan cairan iodin. Lalu dilakukan stripping atau meremas puting sapi sekuat mungkin sampai aliran susunya cukup deras, sebanyak 3 kali untuk merangsang keluarnya susu dan juga membuang sisa bakteri yang menempel pada puting. Selanjutnya, keempat puting sapi dilap menggunakan lap microfiber dan lap yang sudah digunakan dipisah dengan lap yang masih baru. Selanjutnya, nyalakan pompa vakum dan buka aliran vakum pada pipa. Pastikan pulsator berfungsi dengan baik, baru kemudian pasang tit cup ke puting sapi selama 7-8 menit menggunakan timer. Jika timer sudah berbunyi, lepas tit cup dan tutup aliran vakum pada pipa, kemudian lepas penutup milk can. Jangan lupa untuk mengukur hasil susu yang diperoleh masing-masing sapi dan catat di kertas produksi susu. Selanjutnya, susu dipindahkan ke mesin cooling sesegera mungkin. Setelah sapi diperah, segera dilakukan pencelupan puting sapi lagi menggunakan cairan iodin. Langkah terakhir, ketika semua sapi sudah diperah, beberapa alat seperti milk can, tit cup, selang susu, selang vakum, penutup milk can, pulsator, dan lap microfiber dicuci menggunakan sabun dan dibilas dengan air, serta disterilkan menggunakan air hangat. Setelah kegiatan pemerahan susu selesai, biasanya dilakukan kegiatan tambahan yaitu pemberian susu kepada pedet yang baru lahir atau pedet yang belum disapih. Susu yang diberikan adalah susu segar yang masih hangat sebanyak 3-5 liter setiap selesai perah pagi dan siang. Susu diberikan menggunakan botol susu khusus pedet atau menggunakan ember aluminium. Selain itu, kegiatan lainnya adalah penyetoran susu ke KPSBU Lembang setiap 3 hari sekali setelah selesai perah siang. Proses ini biasanya hanya dilakukan pada shift pagi dan siang hari, bertujuan agar tidak mengganggu kenyamanan sapi pada malam harinya. Karena gudang pakan dan kandang di Basu Dairy Farm jaraknya cukup berdekatan, sehingga tidak baik untuk kenyamanan sapi. Oleh karena itu, tim yang dijadwalkan shift pagi dan siang bertanggung jawab untuk melakukan pencoporan hijauan sebanyak kebutuhan pakan pada hari tersebut. Alat yang digunakan dalam kegiatan ini diantaranya mesin chopper, sarung tangan katun, garpu rumput, sekop, timbangan duduk digital, dan pengki bangunan. Sedangkan untuk bahan yang diperlukan antara lain rumput hijauan dan karung goni bekas. Langkah kerjanya, pertama-tama nyalakan mesin chopper lalu dorong masuk rumput hijauan ke dalam input mesin sampai habis. Proses ini dilakukan secara hati-hati dan pastikan bagian blower output tidak terhalangi hijauan yang sudah terpotong-potong dengan cara memindahkannya ke bagian samping sampai tidak menggunung dan menutupi blower output. Hijauan yang sudah terpotong-potong selanjutnya dimasukkan ke dalam karung goni dan ditimbang sesuai kebutuhan pakan untuk shift selanjutnya. Kegiatan rutinitas yang terakhir adalah membolak-balikan pakan. Setelah pemberian pakan dan pemerahan susu, biasanya pakan yang tersisa akan berantakan karena diacak-acak oleh sapi. Oleh sebab itu, perlu dilakukan perapihan pakan dan bolak-balik pakan atau pengadukan pakan agar aroma pakan kembali tercium dan sapi mau memakannya lagi hingga habis. Proses bolak-balik pakan dilakukan setiap 2 jam sekali menggunakan alat berupa penyerok pakan. Selain itu, agar jalur di tengah bak pakan tetap bersih, juga dilakukan penyapuan menggunakan sapu lidi. Hama yang mengganggu kenyamanan sapi di Basu Dairy Farm adalah lalat. Lalat ini akan menghinggapi tubuh sapi dan menghisap darahnya. Penanganannya yaitu dengan penyemprotan desinfektan berupa kapur yang dicampur air kemudian disemprotkan pada setiap sudut kandang dan sapi yang dikerumuni lalat menggunakan alat sprayer manual. Sedangkan obat Gusanex disemprotkan ke area luka sapi agar lukanya tidak dihisap oleh lalat. Yang terakhir, obat serbuk diletakkan di atas kardus di area jalur bak pakan. Selanjutnya, untuk penyakit yang menyerang sapi di Basu Dairy Farm adalah penyakit radang ambing atau mastitis. Proses penanganan untuk sapi mastitis laktasi masa kering yaitu dengan menyuntikkan obat mastitis bermerek Depolac ke puting susu. Sebelum disuntik, sapi diperah untuk yang terakhir kali terlebih dahulu, kemudian dilakukan stripping dan diberi desinfektan agar kondisi puting dalam keadaan bersih. Penyakit terakhir yang dapat kami lihat proses penanganannya adalah Right Displaced Abomasum atau RDA, yaitu berpindahnya abomasum dari posisi normal dalam rongga abdomen ke sebelah kanan. Kejadian ini disebabkan karena adanya atoni abomasum dan timbunan gas sehingga abomasum mudah berpindah posisi. Proses penanganannya dilakukan operasi oleh tim dokter hewan KPSBU Lembang.